Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Medin Islam Sahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah. Langsung saja, untuk tugas video reaksi ini, saya memilih sebuah video berita dari Kompas TV yang membahas tentang operasi tangkap tangan dan penetapan tersangka terhadap Gubernur Maluku Utara, yaitu Abdul Ghani Kasuba, terkait kasus korupsi jual beli jabatan, suap proyek infrastruktur, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses pembangunan daerah. Saya memilih video ini karena sangat relevan dengan materi setelah UTS, terutama mengenai konsep penyimpangan sosial terstruktur, kontrol sosial formal, struktur kekuasaan dan relasi sosial, budaya hukum, serta perilaku penyimpangan dan birokrasi pemerintahan. Sekarang mari kita mulai menonton videonya. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah orang kalau banyak korupsi uang negara habis. PK menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, sebagai tersangka korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, KPK juga menetapkan 6 tersangka lain. Baik, langsung saja kita bahas pada bagian awal ini. Ketika langsung diperlihatkan penetapan tersangka terhadap seorang kepala daerah dalam perspektif antropologi dan sosiologi hukum, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan sosial terstruktur atau structural deviance. Ini bukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi justru oleh orang yang memiliki kekuasaan dan akses langsung terhadap sumber daya negara. Penyimpangan yang dilakukan oleh elit seperti ini biasanya memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar karena memengaruhi kepercayaan masyarakat, jalannya pemerintahan, dan keberlangsungan pembangunan. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Informasi ini memperlihatkan bagaimana seorang pejabat publik menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam antropologi hukum, pejabat pemerintahan seharusnya menjadi figur yang menjaga harmoni, keseimbangan, dan kepercayaan masyarakat. Namun, ketika jabatan dipakai untuk memperkaya diri, maka terjadi pelanggaran terhadap norma-norma, norma sosial, hingga norma hukum. Inilah konsekuensi ketika budaya hukum tidak dijalankan, walaupun aturan hukum sudah jelas. Ghani diduga mengatur siapa saja yang akan dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur. Pihak yang dimenangkan. Bagian ini memperlihatkan pola patrones dan klientelisme, yaitu hubungan antara pemegang kekuasaan dengan pihak tertentu untuk saling menguntungkan. Ini sangat umum terjadi dalam struktur birokrasi yang lemah, di mana pejabat berperan sebagai pemberi restu dan kontraktor berperan sebagai penyuap. Dalam sosiologi hukum, praktik seperti ini termasuk ke dalam shadow system, yaitu sistem informal atau di luar hukum resmi yang berjalan paralel dan bahkan lebih kuat dari aturan formal. Kesehatan 2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi menunjukkan betapa lemahnya budaya integrasi dan birokrasi. Di satu sisi, proyek yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik menjadi terbengkalai. Di sisi lain, pejabat justru menikmati fasilitas pribadi dari dana yang seharusnya milik masyarakat. Dalam konteks antropologi hukum, ini merupakan bentuk pelanggaran moral masyarakat karena seorang pemimpin sejatinya harus menjadi teladan. Utara.
Belasan orang yang terdiri dari pejabat dan pihak swasta diduga terkait praktik jual beli jabatan dan penunjukan pemenang lelang proyek infrastruktur. Penyidik KPK juga menyita Jual beli jabatan ini adalah bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama itu merusak sistem meritokrasi, dan yang kedua menghasilkan pejabat tidak kompeten, yang ketiga membahayakan pelayanan publik, dan yang keempat dalam sosiologi hukum ini dapat disebut sebagai abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan mempertahankan posisi dominasi. Pejabat yang memperoleh jabatan melalui suap biasanya akan mengembalikan modalnya dengan cara korupsi lagi, sehingga siklus korupsi menjadi semakin panjang. Ini berdampak langsung pada masyarakat yang menerima pelayanan buruk. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 15 orang dalam operasi tangkap tangan, termasuk Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. KPK lantas menangkap 3 orang lagi, dan hingga kini jumlah yang ditangkap menjadi 18 orang. Penangkapan jumlah besar menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kejahatan kolektif, bukan tindakan individu. Dalam teori penyimpangan sosial ini disebut collective deviance, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok sehingga lebih terstruktur dan sulit dihentikan. Fakta bahwa kepala dinas, ASN, hingga pihak swasta terlibat menunjukkan bahwa jaringan korupsi ini sudah mengakar. Sementara dalam proses pengerjaan proyek, Abdul Ghani Kasuba ini memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres pengerjaan ataupun juga progres dari proyek infrastruktur tersebut seolah-olah sudah mencapai atau lebih dari 50%. Manipulasi pembangunan adalah pelanggaran serius. Dampaknya itu, yang pertama, jalan tidak selesai, jembatan tidak sesuai standar, masyarakat dirugikan, anggaran negara bocor. Dalam antropologi hukum, pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal hubungan sosial masyarakat. Jika proyek tidak selesai, kualitas hidup masyarakat terganggu. Ini mengganggu struktur sosial dalam menghambat mobilitas ekonomi masyarakat. Dari video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi persoalan sosial yang merusak struktur masyarakat. Kasus ini mengajarkan bahwa hukum harus ditegaskan secara konsisten dan budaya hukum harus diperkuat. Tanpa itu, kekuasaan akan selalu disalahgunakan dan masyarakat yang menjadi korban. Terima kasih sudah menonton video reaksi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.